perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tentang pengertian paradigma dan teori keperawatan. Video saat ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Falsafah Paradigma. Paradigma berasal dari kata paradigma yang berarti satu model atau pola, yang berarti untuk membandingkan atau bersebelahan dan memperlihatkan. Nah, menurut Masterman 1990, paradigma merupakan pandangan fundamental tentang persoalan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan. Secara umum, paradigma merupakan pola pemahaman dan asumsi bersama mengenai kenyataan dan dunia. Paradigma meliputi gagasan kita mengenai realitas yang umumnya tidak disadari atau diterima secara pasti. Namun istilah paradigma digunakan dalam beragam cara oleh penulis yang berbeda dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. 4 komponen paradigma keperawatan. Yang pertama, manusia atau klien penerima asuhan keperawatan termaksud individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, lingkungan, yakni keadaan internal dan eksternal yang memengaruhi klien. Nah, hal ini meliputi lingkungan fisik seperti keluarga, teman, dan orang terdekat. Yang ketiga, kesehatan, derajat kesehatan dan kesejahteraan klien. Yang keempat, keperawatan atribut, karakteristik, dan tindakan dari perawat yang memberikan asuhan demi kebaikan atau bersama-sama dengan klien. Ada beberapa konsep manusia. Yang pertama, manusia merupakan komponen pertama sebagai salah satu faktor dari konsep pelayanan keperawatan. Yang kedua, manusia bertindak sebagai klien yang merupakan makhluk biopsikososial spiritual yang terjadi merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dalam kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing. Yang ketiga, manusia bertindak sebagai klien, bersifat individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Bersifat individu yaitu sasaran pemenuhan kebutuhan dasarnya adalah biopsikososial spiritual. Klien yang bersifat keluarga. Sekelompok individu tahu sekumpulan dari individu yang paling berhubungan dan berinteraksi dalam lingkungan sendiri atau masyarakat. Yang kedua, pemberian perawatan selalu memandang aspek keluarga karena melalui keluarga akan dapat diketahui faktor yang memengaruhi masalah kesehatan. Dan yang ketiga, tujuan perawatan meningkatkan kemampuan keluarga untuk mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri dapat terpenuhi. Selanjutnya, sebagai klien yang bersifat masyarakat. Tadi kan dari individu, keluarga, dan selanjutnya masyarakat. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Melalui masyarakat, kemampuan individu dapat mudah dipengaruhi dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat rekreasi, transportasi, komunikasi, dan sosial. Dan yang kedua, adanya keyakinan yang kuat dari masyarakat, maka pandangan masyarakat sangat diperlukan dalam proses perubahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Yang terakhir, manusia sebagai sistem. Nah, manusia terdiri dari komponen subsistem yang telah membentuk satu sistem. Sistem tersebut meliputi sistem terbuka, adaptif, dan sistem personal. Nah, sistem terbuka, manusia dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan, baik fisik maupun psikologis dan juga spiritual, sehingga proses perubahan pada manusia akan selalu terjadi, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, syarat adaptif. Manusia akan merespon perubahan yang ada di lingkungan yang akan menunjukkan perilaku adaptif dan maladaptif. Contohnya, jika respon baik itu adaptif, sebaliknya jika responnya tidak baik itu artinya maladaptif. Selanjutnya, sistem personal dan sosial. Manusia memiliki persepsi, kepribadian, dan tumbuh kembang yang tidak sama, juga memiliki kemampuan interaksi, peran, dan komunikasi yang berbeda, serta memiliki kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya
dalam pengambilan keputusan dan otoritas dalam masalah atau tugas kesehatan. Adapun fungsi dari paradigma keperawatan. Yang pertama, menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang meliputi profesi keperawatan sebagai aspek pendidikan dan pelayanan keperawatan, praktek dan organisasi profesi. Dan yang kedua, membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan kita dan membantu kita untuk memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Teori yang kedua yaitu pengertian teori keperawatan. Apa sih teori itu? Teori adalah suatu pengandaian atau kumpulan gagasan yang diajukan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Teori adalah gagasan utama yang disampaikan dengan sangat baik mengenai sesuatu hal yang penting. Teori keperawatan adalah suatu kesatuan konsep-konsep, definisi-definisi, dan asumsi-asumsi yang tersusun secara sistemis yang menjelaskan fenomena tentang asuhan keperawatan. Teori keperawatan bertujuan, yaitu yang pertama, dalam pendidikan. Tujuannya adalah menjelaskan makna profesi yang utama dan memperoleh status bila berhadapan. Yang kedua, dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, penelitian keperawatan lebih sering disampaikan melalui teori pertengahan, berfokus pada harga diri dan keterampilan. Teori kritis digunakan oleh para akademik untuk menguraikan teori yang membantu menjelaskan pengaruh status sosial. Dan yang ketiga, dalam praktek klinis. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi pertanyaan dan pemikiran mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh perawat, karena perawat dan praktek keperawatan sering ditempatkan di bawah kekuatan institusi dan tradisi yang lebih kuat. Nah, hubungan paradigma dan teori keperawatan. Paradigma dan teori keperawatan dapat dijadikan ke dalam satu kelompok berdasarkan urutan hierarki ilmu pengetahuan yang telah kita kenal, yaitu yang pertama, metaparadigma. Itu termasuk manusia, lingkungan, kesehatan keperawatan. Yang kedua, filosofikal. Nah, cabang dari pohon ilmu, sedangkan filosofi itu sendiri adalah pandangan hidup untuk menjalani dan menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, konseptual models. Nah, di sini proses keperawatan juga dianggap sebagai model karena proses berhubungan dengan sekelompok konsep yang saling berhubungan. Dan yang keempat, klasifikasi teori berdasarkan tingkat keabstrakannya, yaitu metateori, nursing teori atau grand teori, middle range teori, dan yang terakhir micro range teori. Dari sini kita mengetahui bahwa paradigma keperawatan dengan teori cukup jauh. Hal ini berarti paradigma keperawatan tidak dapat secara langsung memberikan arahan atau masukan kepada teori. Tidak seperti halnya teori yang dapat langsung diturunkan dari model konseptual. Teori-teori keperawatan dapat diprediksi melalui paradigma keperawatan. Nah, kemana teori ini akan mengarah? Paradigma memberikan pandangan kemana keperawatan itu akan mengarah. Paradigma tidak memberikan kepastian, namun memberi pandangan kepada teori-teori baru. Itulah hasil presentasi saya tentang hubungan paradigma dan teori keperawatan. Kiranya teman-teman bisa dapat memahami dari video saya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua yang masih bingung ingin masuk di universitas mana, marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Nah, di sini otomatis kalian akan menjadi mahasiswa yang super aktif dan mahasiswa yang tampil dan berani serta berguna bagi bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bingung lagi teman-teman, masuklah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.